cocok gitu. Dia kan buatnya aneh gitu. She's just so different gitu ya. Tapi ya cocok, ya aneh makanya. Funky mungkin ya, bisa diajak kemana aja, bisa kita kadang-kadang suka pergi ke mall bareng-bareng sekeluarga, bukan cukup malah oke lah. Kalau saya sih perbedaan agama tuh nggak apa-apa ya, karena dulu kita pernah sering melakukan di setiap hari Kamis siangnya ada kebaktian, malamnya ada pengajian, itu sering banget dulu kita lakuin. Dan walaupun sampai sekarang pun kalau kita acara puasa gitu, Mama pasti bangun untuk temenin Papa sahur. Ya basically sebenarnya sih lebih ke toleransi ya. Kita sama-sama tidak menyinggung perasaan dan kita sama-sama menghormati. Untuk kita ngomong perbedaan agama di keluarga kita, doesn't matter sih maksudnya. Waktu ngelamar, jadi sedikit tipu-tipu lah, adalah. Tetap modusnya. Modusnya. Saya bilang, ya kalau kita nggak kawin, gue putusin. Kalau dia putusin, ya gue juga mewek bombay. Jadi akhirnya dia mau. Kita menikah pada waktu itu, kita belum melihat ada masalah. Alhamdulillah sampai sekarang kita nggak ada masalah. Kita kan di sini berbeda keyakinan. Ya, kita nggak ada masalah. Pada waktu itu kita tidak berpikir bahwa dengan perbedaan keyakinan akan buat satu masalah gitu. Jadi ya kita mantap aja jalanin. Keyakinan ini meyakinkan bahwa dia tuh bener-bener kayaknya cinta sama saya. Padahal nggak pakai gombal ya, tapi keyakinan aja. Waktu itu udah banyak pacaran, berapa kali pacaran, kayaknya capek juga ya, katanya putus lagi gitu. Ya udah deh, ya udah terima aja gitu. Terus saya lihat tiba-tiba pengen punya anak waktu itu. Saya lihat teman-teman saya udah punya anak, terus saya lihat kayaknya enak ya kalau punya anak gitu. Pada waktu itu saya meyakinkan keluarga saya adalah orang yang di dalam agama Islam yang kuat ya. Keluarga Kristen juga agama dalam Protestan kuat. Tapi saya berhasil meyakinkan ke keluarga saya bahwa yang mau kawin gua gitu loh. Yang mau kawin gua dan mereka mengizinkan. Dan waktu itu benar-benar tidak dimasalahkan. Kita pada awal pernikahan kita belum kayak sekarang. Ya jadi ya alhamdulillah sekarang saya sudah menjalankan 5 waktu, istri saya tuh udah beribadah sudah selama 20 tahun tuh yang sangat-sangat aktif beribadah. Pada waktu awal pernikahan kita belum seperti sekarang gitu lah. Jadi itu progres, belum begitu kerasa. Belum cari Tuhan, belum benar-benar mencari Tuhan. Tapi lama-lama juga kita kadang-kadang kehilangan gitu pada waktu punya anak lah. Punya anak pada waktu Lebaran, waktu Natal ke gereja sama-sama atau Lebaran ke masjid sama itu baru kerasa gitu lah. Setelah beberapa puluh tahun kita alhamdulillah tetap berjalan dengan dua keyakinan. Jadi toleransinya ya gitulah. Dia nggak makan apa yang tidak apa yang haram bagi saya tidak dia makan di sini gitu. Dan untuk kita nggak masalahkan apa-apa soal agama. Secara langsung kita nggak pernah diskusiin. Nggak pernah. Jadi semua jalan with the flow gitu loh. Jadi seperti saya bilang, anak saya juga saya nggak mau paksain ikutin agama saya kecuali saya memberikan contoh gitu loh. Karena kakak saya yang tertua juga dia juga pindah keyakinan mengikuti suaminya juga. Orang tua saya sama sekali nggak mempermasalahkan. Saya tuh nggak ngerti tentang menikah di mana apapun. Pada waktu itu kita catatan sipil, that's it gitu. Pada waktu itu terus dia bilang mau diberkati di gereja. Untuk saya sih oke lah diberkati. Maksudnya ibu saya yang minta sebenarnya. Di gereja pasti didoakan. Saya pikir didoakan. Ya oke gitu loh. Nggak ada yang tahu juga gitu loh. Nggak ada yang tahu juga gitu kan. Karena untuk saya begitu sebenarnya diberkati. Saya pikir oke lah. Seperti saya ada orang datang mendoakan untuk saya demi kebaikan, ya why not gitu kan.
Iya sih, rasanya kayak pengangguran gitu. Sempet sih, apalagi masih temennya masih yang sesama model, terus diajak nonton fashion show, sempet ngeluarin air mata sih. Aduh, saya mestinya di situ ya. Terus waktu itu kan nggak langsung hamil, jadi saya masih 9 bulan nunggu hamil, agak ngerasa ya kosong aja waktu itu. Waktu saya mau ngelamar sama mertua saya bilang, Om, saya mau kawin sama anak Om. Ayahnya Chris itu orangnya sangat strict ya. Dia bilang, anak saya mau dikasih makan apa? Langsung dia bilang, karena dia seorang bankers ya. Dia bilang, anak saya mau dikasih makan apa? Oke Om, besok saya mulai kerja. Bener. Setelah itu, beberapa hari kemudian, 2-3 hari kemudian, saya melamar kerja. Saya kerja di satu perusahaan Jerman. Jadi ya saya mau membuktikan bahwa saya bertanggung jawab, saya akan menafkahin istri saya dan saya bekerja gitu. Karena setelah menikah, saya minta Gracia berhenti menjadi seorang pergawati. Jadi kita hidup setelah menikah itu dengan gaji saya pertama kali pada waktu itu dapat 60.000. 60.000 gaji satu bulan. Sedangkan dia penghasilannya 1 juta. Jadi ya tapi saya pikir ya saya harus berbuat gitu karena saya ini zaman dulu, ini pikiran saya ya, mungkin orang salah atau orang punya pendidikan lain. Saya nggak mau hidup di bawah ketek istri saya gitu dengan penghasilan yang besar gitu. Benar-benar itu yang itu diperlukan satu kekuatan cinta sebetulnya karena kemauan. Iya, kalau nggak belum tentu orang mau kan. Pemikiran saya tuh dulu memang cuman happy aja ya, nggak mikirin kayak sekarang ya anak-anak kan mau punya anak mikir dulu uang sekolah sekarang mahal, pikiran jauh anak-anak sekarang. Dulu tuh yang penting cinta, cocok, kalau ngomong nyambung, terus gimana mau makan besok itu saya nggak pikirin. Kita dulu yakin sih ya, kita benar-benar yakin, nggak kayak sekarang. Orang mau kawin tuh biasanya kan pikir pemikiran banyak. Bedanya tuh, oke gue bakal tinggal di mana, calon suami gue udah punya kerjaan belum, penghasilannya berapa. Kok dulu enggak ya, kita orang santai disco aja. Jadi pada waktu itu banget. Ya bener-bener ya udah kita apa namanya kita cinta, kita lakuin itu. Aku yakin banget makanya mau menikah. Kalau nggak yakin sih. Padahal waktu itu belum terlalu mau nikah karena pengen, saya selalu bilang sama ibu saya, jangan selalu tergantung 100% sama suami. Kamu mesti punya uang sendiri waktu itu gitu. Cuman dia sangat meyakinkan sih waktu itu uang saya masih nggak seberapa, ya terima aja dengan gaji 60.000 sebulan. Dia anak seorang bankers, sedangkan saya orang tua saya udah nggak ada, ya kan? Dia seorang bankers, dia seorang pergawati, dan saya baru start kerja. Tapi justru disitulah kuncinya. Kalau orang bilang saya bisa mencapai titik ini sekarang, itulah awalnya kuncinya. Dimana cintanya itu yang mendorong saya untuk bekerja. Judulnya jadi cinta, karena cinta. Saya udah nggak punya ayah ketika saya menikah. Tapi saya dekat pada waktu itu dengan om sama tante saya. Sekarang tante saya sudah almarhum karena saya selama di Jerman tinggal dengan beliau selama 8 tahun. Ya diberikan nasihat, dia bilang bahwa ini waktunya Adri untuk tidak main-main lagi gitu loh. Dia tahu kelakuan saya pada waktu di Jerman, saya nggak pernah sekolah juga. Saya tinggal di rumah dia nggak pernah, saya udah masuk ke mungkin 10 sekolah tapi dikeluarin dulu gitu ya. Jadi dia tahu benar kelakuan saya pada waktu itu, langsung dia bilang, Adri ini adalah waktunya kamu untuk serius. Pada waktu itu, setelah itu dia memberikan saya modal 1 juta perak untuk membuat satu perusahaan. Itu dan modal itu yang menjadikan 1 juta perak itu yang menjadikan saya begini sekarang gitu. Tapi sampai sekarang pun saya masih sama om saya masih selalu dinasehatin gitu. Nah, sekarang sudah lebih banyak komunikasi lah, bukan nasihat sebagai anak kecil. Wow, keluarga itu segalanya bagi saya. Itu adalah harta kekayaan saya paling besar. Keluarga itu nomor 1.